Penggunaan metode pembelajaran sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan. Nah, oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Zilea, kelas A9, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sinta. Nah, video kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode eksperimen. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, penggunaan metode eksperimen ini bertujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Nah, selain itu juga siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Metode eksperimen ini lebih menekankan pada proses terjadi sampai ke hasilnya. Selain itu, metode eksperimen ini tidak hanya dapat dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga bisa dilakukan di alam sekitar. Nah, yang kedua yaitu karakteristik metode eksperimen pembelajaran. Dengan metode eksperimen melatih dan mengajar siswa untuk belajar secara aktif dengan mengikuti tahap-tahap pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kelebihan metode eksperimen. Kelebihan metode eksperimen yang pertama, metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau dari buku. Nah, yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa suatu terobosan-terobosan baru dengan penemuan-penemuan yang baru. Nah, yang keempat yaitu anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Nah, yang kelima, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk suatu percobaan. Nah, yang keenam, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Nah, yang ketujuh, dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan suatu verbalisme. Nah, yang selanjutnya kita yaitu kekurangan dari metode eksperimen. Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan dalam mengadakan eksperimen. Nah, yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Nah, yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru. Nah, yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam melakukan atau melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Nah, yang kelima, kesalahan dan kegagalan siswa tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen, berakibat siswa keliru dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah metode eksperimen. Pembelajaran dengan metode eksperimen meliputi tahap-tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu
percobaan awal. Pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena atau fenomena alam. Nah, yang kedua, pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga, hipotesis awal. Siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Yang keempat, verifikasi. Kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok siswa. Siswa diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Jadi, penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep. Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan atau tulisan maupun aplikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, kemudian memberikan contoh dan menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materinya dan saya ucapkan terima kasih.